Hai, selamat datang. Kalian pasti tahu, Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya. Bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga kaya akan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Hari ini kita akan membahas lebih dekat salah satu daerah di Jawa Barat yang menyimpan banyak kekayaan budaya yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, perkenalkan aku Fazri, mahasiswa keperawatan Universitas Jenderal Sudirman sekaligus warga asli Kabupaten Indramayu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai! Indramayu adalah sebuah kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Mayoritas masyarakatnya adalah suku Sunda Dermayon, sebuah subsuku yang memiliki bahasa, tradisi, dan identitas budaya yang unik. Masyarakat Indramayu sejak dahulu hidup sebagai petani dan nelayan. Dari dua mata pencaharian inilah lahir berbagai bentuk kearifan lokal, cara pandang, nilai, dan tradisi yang mengatur bagaimana mereka berhubungan dengan alam, sesama manusia, dan Tuhan. Kearifan lokal ini tidak hanya hidup dalam bentuk pikiran atau nilai abstrak, tetapi juga terekam dalam benda-benda fisik yang mereka ciptakan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah batik Indramayu, atau juga dikenal dengan sebutan batik Dermayon. Batik Indramayu adalah salah satu warisan tekstil yang memiliki ciri khas sangat kuat, berbeda dengan batik Yogyakarta, batik Solo, maupun batik Cirebon. Apa sih yang membuatnya istimewa? Yang pertama, dari segi motif. Batik Indramayu memiliki gambar-gambar yang terinspirasi langsung dari kehidupan masyarakat, seperti ada motif ikan, udang, kepiting, burung blekok, daun mangrove, hingga perahu nelayan. Alam laut bukan sekedar tempat untuk mencari nafkah. Ia adalah inspirasi seni yang hidup dan terus diwariskan. Kedua, dari segi warna. Batik Indramayu umumnya menggunakan warna-warna yang cerah dan berani, seperti merah, biru, kuning, dan hijau. Warna cerah ini mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang terbuka, dinamis, dan penuh semangat. Ketiga, dari segi teknik pembuatan, batik Indramayu dibuat dengan teknik tulis atau pembuatan langsung dengan tangan satu persatu. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu, bahkan hingga beberapa bulan. Lalu, apa sih kaitannya dengan kearifan lokal? Disinilah yang menarik. Batik Indramayu bukan sekedar produk seni atau komoditas dagang. Ia adalah media penyampaian sebuah nilai. Setiap motif yang digambar mengandung pesan tentang rasa syukur kepada alam, tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, dan tentang identitas diri sebagai masyarakat pesisir yang tangguh. Saat ini, batik Indramayu terus dilestarikan oleh para pengrajin lokal. Dan pemerintah daerah pun aktif mendorong batik Indramayu ini masuk ke pasar nasional maupun internasional sebagai identitas budaya Indramayu. Selanjutnya kita akan membahas tentang Mapag Sri. Mapag berasal dari bahasa Jawa halus yang berarti menjemput atau menyambut. Sedangkan Sri merujuk pada Dewi Sri, sosok dewi kesuburan dalam mitologi Jawa, yang dalam tradisi Sunda juga dikenal sebagai nama Nyi Pohaci. Secara harafiah, Mapag Sri bisa diartikan sebagai menjemput padi atau menjemput Dewi Padi. Tradisi ini merupakan upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat petani Indramayu untuk menyambut musim panen, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah. Mapag Sri biasanya digelar ketika hasil panen padi diperkirakan melimpah dan menjadi semacam pesta rakyat yang dinanti-nanti oleh seluruh warga desa. Dalam pelaksanaannya, Mapag Sri mengandung beberapa elemen penting. Pertama, prosesi adat dan kesenian. Upacara Mapag Sri melibatkan berbagai ritual, termasuk tari-tarian, doa-doa, dan penyajian makanan tradisional yang dibawa ke sawah. Di beberapa desa, seperti yang terjadi di Desa Cangkingan, warga bahkan mengarak sebuah tandu yang berisi pengantin padi yang dihias dengan cantik, diiringi dari balai desa hingga menuju area persawahan yang siap akan dipanen. Kedua, sesaji sebagai simbol rasa syukur. Sesaji yang diantarkan ke sawah bisa berupa hasil bumi seperti buah-buahan, nasi, ayam panggang, serta aneka jajanan pasar. Sesaji ini bukan sekedar pelengkap ritual, melainkan wujud penghormatan kepada alam dan usaha yang telah dilakukan selama musim tanam.
Ketiga, dimensi spiritual dan filosofi yang mendalam. Salah satu tokoh adat Karaton Kacirebonan menjelaskan bahwa Mapagsri adalah ritual menjemput kemuliaan hasil bumi, di mana memuliakan padi merupakan bentuk penghargaan terhadap sumber kehidupan manusia. Hingga kini, tradisi Mapagsri masih terus dilestarikan di berbagai desa di Indramayu, bahkan didukung oleh pemerintah setempat sebagai upaya menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Tradisi ini menjadi pengingat bagi generasi muda agar tidak melupakan akar budaya agraris yang telah membesarkan mereka. Mungkin ada yang bertanya, apa sih relevansi kearifan lokal seperti ini di zaman yang serba modern? Jawabannya sangat relevan. Batik Indramayu mengajarkan kita bahwa identitas budaya adalah aset bukan beban. Di tengah arus globalisasi, memiliki identitas yang kuat justru menjadi daya tarik dan keunggulan kompetitif. Sementara tradisi Mapagsri yang mengingatkan kita bahwa hasil alam bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan berkah yang harus dimuliakan dan disyukuri. Nilai gotong royong, rasa syukur, dan keseimbangan antara manusia dengan alam adalah nilai-nilai yang justru sangat dibutuhkan di dunia saat ini, di tengah isu krisis pangan dan kerusakan lingkungan global. Dari sinilah kita belajar bahwa kearifan lokal bukan sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Ia adalah kebijaksanaan yang sudah teruji oleh waktu, dan tugas kita adalah memahaminya, menghargainya, dan meneruskannya. Nah, itulah tadi sekilas tentang kearifan lokal Indramayu. Dari batik Indramayu atau batik Dermayon sebagai budaya benda yang syarat makna, hingga tradisi Mapagsri sebagai budaya non-benda yang penuh nilai kemanusiaan. Semoga konten ini bisa membuka wawasan kita bahwa Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa yang perlu kita jaga, kita pelajari, dan kita banggakan. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.